Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa, dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Ratih Mustikoningsih selaku Financial Expert Ajaib. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Ratih, selamat sore. Apa kabar Ibu? Halo, selamat sore Pak Dev, kabar baik. Terima kasih Bu Ratih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan lebih cenderung bergerak fluktuatif Ibu, terutama di perdagangan sesi pertama, kemudian memasuki perdagangan sesi kedua berbalik ke zona hijau dan penguatan signifikan terjadi jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan level 7.600 tampaknya semakin kokoh, bahkan mencoba hari ini mendekati ke level 7.700-an. Analisis Anda secara teknikal, pembalikan arah yang terjadi. Baik, memang hari ini untuk IHSG sendiri bergerak fluktuatif ya, karena kita lihat tadi pagi koreksi sempat di bawah di atas 0,5%, sejalan juga sama indeks di Asia Pasifik seperti Nikkei dan juga Hang Seng. Hang Seng juga udah mulai berbalik arah ya, walaupun memang hari ini ditutup negatif, tapi tadi sempat turun 1%. Hang Seng juga koreksi di hari ini, tapi IHSG kembali rebound di sesi 2. Jadi mungkin kita bahas dulu kalau misalnya secara teknikal kita melihat memang IHSG ini rally-nya udah cukup panjang. Secara year to date udah naik sekitar 7%-an, hampir 8%. Dan kalau kita hitung dari level lowest-nya di bulan April, itu IHSG sendiri itu udah naik sekitar 30%-an. Jadi kalau dibilang saat ini apakah sudah jenuh jual, sudah jenuh beli? Ya memang kalau secara teknikal sudah jenuh beli ya. Jadi strateginya seperti apa ya? Strategi untuk IHSG kalau misalnya memang ada koreksi harusnya masih bisa di atas 7.500 area resistnya yang sekarang jadi area support dari IHSG yang terdekat. Baik, arah selanjutnya Ibu paling tidak untuk jangka pendek di mana para pelaku pasar menantikan ini hasil dari FOMC di 28-29 waktu Amerika Serikat. Mungkin dari sisi suku bunga dipertahankan mungkin sudah diprediksi, tapi para investor nih masih menunggu. Ada peluang tidak pemangkasan suku bunga lanjutan? Baik, untuk Fed sendiri memang kita lagi menunggu ya terkait dengan FOMC yang akan terjadi di minggu ini, dan kita harusnya market juga udah price in, yang dimana price-nya masih tahan suku bunga di 4,25 sampai 4,5%. Jadi kemarin juga kita lihat dolar udah naik ya, karena memang mengingat Fed-nya juga masih tahan suku bunga. Jadi kita melihat dampaknya mungkin ke rupiah yang cukup terdepresiasi ke 16.3 setelah kemarin BI pangkas interest rate juga 25 basis point. Jadi strateginya untuk saat ini ya kita melihat memang IHSG masih ada peluang untuk naik karena tadi marketnya udah price in, jadi mungkin earnings perbankan gitu yang kita lagi tunggu secara domestik. Baik, meskipun BBNI sudah keluar Bu dan terjadi perlambatan, tapi nanti kita akan coba ulas lebih detail. Tapi kita ke saham penopang indeks harga saham gabungan hari ini Bu, bisa dikatakan juga motor penggerak utama. Masih dari keuangan, ketika dari perbankan big cap lainnya lebih cenderung tertekan, SMMA ini masih mendominasi dari sisi penguatan. Hari ini melesat di 20% atau reject atas sepertinya 25.800. Tampaknya ini juga merupakan level tertinggi baru bagi SMMA. Dan ketika saham ini berfluktuasi, sesi pertama tadi melemah, indeks harga saham gabungan ikut melemah, bangkit di sesi kedua, akhirnya penguatan signifikan kembali terjadi. Analisis Anda? Baik, memang untuk dalam beberapa hari terakhir ini, mungkin bisa dikatakan dalam 1 tahun terakhir ini gitu ya, IHSG kita memang ditopang oleh pergerakan saham-saham yang memang tergabung dalam konglomerasi tertentu. Karena kalau kita lihat tadi secara year to date IHSG-nya udah naik sekitar 7%-an, hampir 8%. Tapi kalau kita lihat dari indeks IQ 45 itu masih koreksi sekitar 2,8% per hari kemarin. Dan harusnya kalau kita lihat ini juga tadi beberapa saham yang mendorong IHSG dari grup konglomerasi tertentu. Tadi untuk SMMA misalnya saya ada Sinarmas gitu ya, yang memang di minggu ini dan minggu lalu itu mendorong pergerakan IHSG. Jadi secara market cap juga cukup besar, jadi harusnya punya andil juga untuk menopang IHSG yang hari ini juga ditutup menguat 0,62% ya, di tengah perbankan yang sahamnya nggak kemana-mana menunggu rilis earnings. Baik, ada kondisi yang tidak terduga Ibu Ratih, saya akan update ini.
SMMA akhirnya berbalik arah melemah ini Bu di menit-menit jelang terakhir penutupan, sehingga indeks harga saham gabungan penguatannya sangat terbatas sekali ini, hanya di 0,04%. Bagaimana Anda melihat posisi SMMA di posisi penutupan perdagangan sesi kedua hari ini, Bu? Melemah 12,56%, 18.800, profit taking yang cukup besar terjadi tampaknya untuk SMMA. Baik, jadi kalau untuk SMMA memang cukup fluktuatif. Kemarin pun juga pergerakan harga sahamnya cukup fluktuatif ya. Jadi kalau misalnya kita melihat untuk SMMA ini membuat pergerakan IHSG tadi ditutup terbatas. Jadi kalau untuk SMMA apakah masih menarik gitu ya untuk diakumulasi? Kalau menurut saya mungkin bisa dipertimbangkan karena ada open gap, ada gap up yang belum tertutup ya di area 21.300 sampai di area 18.900. Jadi ada potensi untuk ke level itu gitu ya. Makanya hari ini juga ditutupnya melemah. Baik, penutupan di 18.800, melemah di 12,56%, dan lagi-lagi di menit-menit terakhir jelang penutupan SMMA tampaknya aksi profit taking besar karena melemah ke 12,56% setelah menyentuh intraday tertinggi di 25.800. Kita beralih ke perbankan lainnya, Ibu. Dorongan saham-saham perbankan big cap beberapa waktu terakhir cukup terbatas. Hari ini tampaknya kembali mengalami pelemahan, dan kebetulan sudah ada penanya masuk menanyakan saham BBRI, Ibu. Analisis untuk BBRI, saya akan coba cek ini. Penanya BBRI sudah beli ini, Bu, di 3.900 untuk BBRI. Prospeknya bagaimana penutupan hari ini? 3920. Analisis untuk BBRI, Bapak Victor dari Malang. Silakan, Ibu. Baik, untuk BBRI ya, sudah punya tadi ya di area 3.900. Ya. Jadi memang kalau untuk BBRI sahamnya kalau kita lihat secara teknikal memang cenderung sideways cenderung melemah gitu ya. Jadi di 3.900 harusnya masih bisa dapat yield itu sekitaran 8,5%-an, 8,6%-an ya, dengan asumsi laba bersih 5 bulan terakhir dengan dividend payout ratio di tahun lalu. Jadi kita lihat sih sebenarnya kalau untuk jangka panjang gitu ya, untuk 1 tahun ya, kita mencari yield dividen BRI yang diproyeksikan kalau di harga 3.900 itu masih di 8,5 sampai 8,6%. Kalau secara teknikal harga sahamnya sideways cenderung melemah, jadi bisa pertimbangkan sih, harusnya bisa ada potensi koreksi ya ke 3.800 untuk BBRI karena kita lagi nunggu rilis earnings juga yang harusnya di pekan ini di hari Rabu. Gitu. Ambil posisi di 39 perlakuannya. Kalau udah punya posisi di 39 strateginya ya di hold aja gitu ya. Oke, baik. Atau kalau misalnya mau better buy on weakness ya, mau buy lagi gitu ya. Mungkin bisa buy on weakness, tunggu aja di level supportnya 3.800. Ya, kita ke Palembang, Sumatera Selatan. Ada Bapak Tristan yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Terima kasih sudah bergabung menanyakan saham perbankan big cap lainnya, Ibu Rati, untuk BMRI, analisis dan rekomendasinya jangka pendek dan juga jangka menengah. Untuk BMRI secara teknikal memang lagi sideways. Jadi kalau misalnya untuk jangka pendek strateginya lihat ada volume spike ya dari BMRI yang kita saat ini belum lihat dalam seminggu terakhir. Jadi strategi untuk BMRI sih masih wait and see. Kalau misalnya memang baru mau akumulasi, atau kalau misalnya memang tadi ya untuk jangka panjang ya bisa pertimbangkan untuk cicil beli gitu ya dengan porsi yang kecil juga. Karena kita melihat belum ada volume spike ya, kalau secara teknikal jangka pendek ya belum ada reversal. Jadi bisa pertimbangkan untuk yang jangka pendek wait and see dulu. Kalau misalnya mau jangka panjang bisa buy on weakness. Saat ini ada di level-level supportnya 4.700, 4.600 dengan asumsi dividen yield ya sebesar 10%-an gitu ya, dengan dividen payout ratio sama seperti di tahun buku tahun 2024 dan laba TTM sampai di bulan Mei 2025 ini. Baik, kita akan coba sapa Ibu Lestari dari Jakarta. Kebetulan juga menanyakan saham perbankan, kali ini menanyakan saham BNLI, Ibu. Bank Permata Tbk. Kalau mau entry di harga berapa? Support dan resistennya untuk BNLI? Untuk BNLI ya memang secara teknikal ini ada reversal ya, membentuk rounding bottom kalau kita lihat secara teknikal. Tapi hari ini ada potensi
ada pullback dari harga sahamnya dari level resistnya di 3.350 sampai 3.300. Jadi strateginya karena belum konfirmasi breakout di resist dengan volume yang dengan volume spike tadi, bisa pertimbangkan untuk wait and see dulu kalau misalnya belum punya ya. Better buy on breakout aja tadi di level 3.350 atau nunggu aja beli di saat koreksi ya, ke level supportnya tuh di level 2.780-an. Ibu, dari awal Januari 870 Ibu saham BNLI, sekarang sudah di 3.000-an. Bagaimana Anda melihat lonjakan signifikan yang terjadi saham ini? Singkat saja Ibu Rati sebelum kita jeda. Untuk BNLI memang naiknya sudah lebih tinggi ya dibandingkan dengan perbankan lain. Jadi strateginya kalau memang sudah punya ya apakah apalagi di level 800 ya better sih di hold aja gitu ya. Kecuali memang yang baru mau entry gitu ya. Better kalau untuk mau entry bisa wait and see dulu. Oke, analisis dari beberapa saham perbankan pick up pada BNLI yang kenaikannya sudah cukup signifikan dari awal Januari. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.